Manchester United dari Tottenham Hotspur dengan skor yang memalukan pada 30 September 2024 menyebabkan ketegangan internal di antara para pemain United. Atas kekalahan telak tersebut, di mana mereka dibantai oleh Spurs di kandang sendiri dengan skor 0-3, memicu reaksi keras, tidak hanya dari media dan penggemar, tetapi juga para pemain sendiri yang saling menyalahkan atas buruknya performa di lapangan. Manchester United datang ke pertandingan dengan ekspektasi tinggi, namun mereka terlihat rapuh sepanjang laga. Tottenham mendominasi permainan dan berhasil mencetak beberapa gol yang membuat United tampak tidak berdaya. Bahkan mereka sudah mencetak gol saat laga baru berjalan kurang dari 5 menit. Banyak pemain setan merah yang gagal menunjukkan performa terbaik mereka. Kesalahan-kesalahan individual dan minimnya koordinasi antar lini membuat United kewalahan menghadapi serangan Spurs yang agresif. Terjadi ketegangan antar pemain Man United. Setelah pertandingan, beberapa sumber internal melaporkan adanya ketegangan di ruang ganti. Para pemain dikabarkan saling menyalahkan atas berbagai kesalahan yang terjadi selama pertandingan. Kapten Bruno Fernandes dilaporkan kecewa dengan sikap dan performa beberapa rekannya, terutama terkait kurangnya intensitas dalam bertahan dan kurangnya tanggung jawab di lapangan. Usai pertandingan, pemain-pemain bintang seperti Casemiro, Onana, De Ligt, dan Højlund malah berargumen saat pertandingan berjalan. Perselisihan ini mencerminkan adanya masalah internal yang lebih besar di Manchester United. Kegagalan dalam membangun kohesi tim, ditambah dengan tekanan eksternal dari media dan penggemar, membuat hubungan antar pemain semakin tegang. Manajer Erik ten Hag harus berusaha keras untuk menenangkan situasi. Tetapi ketegangan ini mungkin akan mempengaruhi performa tim dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Reaksi keras dari Fernandes dan beberapa pemain senior lainnya juga menunjukkan bahwa masalah bukan hanya terkait dengan taktik, tetapi juga terkait dengan mentalitas dan komitmen di dalam tim. Para pemain tampak kehilangan semangat juang, sesuatu yang sangat penting ketika bermain di klub sebesar Manchester United. Setelah pertandingan, Ten Hag langsung mengadakan pertemuan darurat dengan seluruh skuad untuk membahas masalah ini. Sang manajer menekankan pentingnya kekompakan tim dan meminta semua pemain untuk berhenti saling menyalahkan dan fokus pada perbaikan diri masing-masing. Ia juga menginstruksikan kepada para pemain senior untuk mengambil peran lebih besar dalam memotivasi pemain muda dan memastikan bahwa konflik internal tidak berlarut-larut. Manchester United memiliki sejarah panjang dalam menghadapi masa-masa sulit, dan Ten Hag berharap timnya bisa segera bangkit. Namun, untuk itu bisa terjadi, para pemain harus bersatu dan bekerja sama, bukan saling menyalahkan. Kekalahan telak dari Tottenham Hotspur menyingkap masalah internal di Manchester United yang mungkin sudah lama terpendam. Saling menyalahkan di antara para pemain menunjukkan bahwa ada masalah dalam dinamika tim yang perlu segera diatasi. Jika tidak, masalah ini bisa semakin memperburuk performa mereka di Liga. Erik ten Hag memiliki tugas berat untuk memperbaiki situasi ini dan mengembalikan semangat juang timnya agar Manchester United dapat kembali bersaing di papan atas Premier League. Di sisi lain, setelah kehabisan alasan cedera untuk menjelaskan penampilan buruk Manchester United musim lalu dan musim ini, manajer Erik ten Hag tampaknya tengah mencari penjelasan baru. Itulah pilihan yang telah kami buat dalam 2 musim terakhir. Kami memilih pemain yang lebih muda dan Anda tidak bisa mengharapkan mereka berada di level atas, kata Erik ten Hag. Yang harus Ten Hag lakukan kepada skuad ini. Mengingat United telah menghabiskan 660 juta euro untuk transfer selama masa pemerintahannya, membuat argumen bahwa ia dipaksa membeli pemain yang tidak siap bersaing tidak akan diterima oleh penggemar United yang sudah bosan dengan alasan kurangnya kemajuan.
Mantan asisten pelatih Manchester United, Benny McCarthy, mempertanyakan pendekatan Erik ten Hag terhadap kepemimpinan, mengklaim pria Belanda itu tidak memiliki semangat dan gairah yang dibutuhkan untuk terhubung dengan para pemainnya. Dalam sepak bola modern, para pemain ingin melihat lebih banyak gairah dalam diri pelatih mereka. Mereka perlu merasa bahwa pelatih mereka bersama mereka, siap berjuang bersama mereka, kata McCarthy. Secara taktik, Erik memang hebat, tetapi ia kurang bersemangat. Disitulah perbedaan kami. Awal musim yang mengecewakan bagi United telah membuat Ten Hag berada di bawah pengawasan ketat, terutama setelah kekalahan 3-0 mereka dari Tottenham Hotspur di Old Trafford. Kekalahan tersebut membuat mereka terpuruk ke posisi 12, hanya unggul 4 poin dari zona degradasi. Ini jauh dari pencapaian yang diharapkan dari salah satu klub tersukses di Liga Premier, dan penggemar mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Meski mendapat tekanan, Ten Hag tetap teguh pada pendekatannya. Setelah kekalahan Spurs, ia menegaskan bahwa skuad membutuhkan lebih banyak waktu untuk bersatu. Kami semua membuat keputusan untuk tetap bersama, dari pemilik hingga kelompok pimpinan, staf, dan para pemain. Kami semua sepakat, ujar Erik ten Hag, serta menepis kekhawatiran akan perubahan manajerial yang akan segera terjadi. Dengan semakin gelisahnya para penggemar dan tidak adanya peningkatan hasil, masih harus dilihat apakah pendekatan taktis dan tenang dari pelatih asal Belanda itu akan cukup untuk menenangkan keadaan. Atau apakah seruan McCarthy untuk lebih banyak semangat dan gairah akan diterima oleh skuad? Layak diperhatikan ya sejauh mana Erik ten Hag akan berhasil dengan skuad seperti ini. Gimana football lovers? Aduh, kelasnya seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FGD Football ya. Ketemu sama aku lagi